begitu saya ojeknya berhenti dalam perjalanan itu, ojeknya berhenti di bawah pohon. Kenapa? Jadi saya bilang begini, kenapa berhenti, Pak? Terus drivernya bilang begini, saya lihat ada itu di atas pohon tergantung. Apa itu? Kayak manusia, mungkin, iya. Bendera tuh. Terus ada juga pakai baju putih. Tapi setiap pohon itu lain. Merah putih kali ya. Kembali saya hadirkan narasumber yang akan bercerita perjalanan dan pengalaman fenomena mistis yang dia alami langsung. Namanya Mbak Emi. Mungkin sudah bisa kita mulai ceritanya biar teman-teman semua tahu jalan ceritanya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungan teman-teman sekalian untuk like dan share dan subscribe channel saya. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Gimana kabarnya Mbak Emi? Alhamdulillah baik Mbak. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Bagaimana? Begitupun sebaliknya ya. Semoga Mbak Ani selalu sehat. Bagaimana? Masih trauma dengan cerita-cerita yang kemarin-kemarin? Kalau masalah trauma pasti ada sedikit traumanya. Tapi yang jelas itu merupakan salah satu pengalaman hidup kami. Jadi paling tidak ya kita selalu mengingat supaya tidak ada namanya trauma. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya akan menghadirkan teman saya yang akan bercerita tentang apa yang dia alaminya baru-baru ini. Nah, beliau ini akan menceritakan fenomena mistis yang dia alaminya pada saat dia akan pulang ke rumah. Tepatnya pada Jumat malam pukul 9 ya. Nah, bagaimana kelanjutannya, ikutin terus. Jadi ceritanya begini, pas dari rumah teman, tepatnya malam Jumat pukul 9 malam. Pada saat itu saya pesan ojek online. Terus waktu itu mau pulang ke rumah. Jadi cerita ini berawal dari pulang kantor. Jadi saya mau potong kompas lewat kanal. Jadi lewat kanal mampir ke rumah teman. Setelah di situ lama saya di rumah teman sampai jam 9 malam. Disitulah mulai jalanan itu sudah mulai sunyi. Tidak ada orang yang pokoknya jalanan yang jarang dilewati orang kalau sudah malam. Jadi kalau masih jam 7 masih ramai, tapi pada saat itu jam 9 malam sudah sunyi sekali. Jadi disitulah saya mulai kejadian disitulah saya mulai mendapat kejadian itu. Jadi pas ojeknya datang, terus saya sudah mau pulang. Dalam perjalanan begitu malam Jumat kan hujan gerimis begitu. Jadi memang kayak sepi sekali di situ di pinggir kanal. Jadi begitu saya naik ojeknya berhenti dalam perjalanan itu, ojeknya berhenti di bawah pohon. Kenapa? Jadi saya bilang begini, kenapa berhenti, Pak? Terus drivernya bilang begini, saya lihat ada itu di atas pohon tergantung. Apa itu? Kayak manusia, tapi dia pakai baju merah. Langsung saya merinding. Wih, mana? Terus dia bilang begini, itu di atas. Sama dengan baju putih juga ada. Wih, ayo cepat. Terus saya istighfar di sini, astagfirullah. Terus sudah Bu, ayo kita jalan, sudah tidak ada. Terus begitu jalan, saya di belakangnya, driver itu merinding, tapi saya selalu baca-baca. Astagfirullah. Keluar semua baca-bacanya saya itu waktu. Terus tukang ojek itu, driver itu nelfon terus ke saya, terus dia bilang begini, memang saya itu Bu punya indra keenam.
saya bisa melihat dari masih kecil. Oh, pantasan tadi saya tidak melihatnya, atau karena saya selalu ingat, akhirnya saya tidak melihat. Di bawah saya sampai saya tertidur masih kebayang itu, seakan-akan dia tidur di sampingnya Dede. Itu akhirnya dia baca ayat kursi, hilang dengan sendirinya. Besoknya sudah segar kembali mukanya lagi. Tadinya kayak bukan mukanya. Berarti Dia perhatikan itu tetangga kamar. kuntilanak itu, saya Mungkin, juga. iya. Baju merah tuh. Pakai baju merah. Terus ada juga pakai baju putih. Iya, kuntilanak itu. Tapi setiap pohon itu lain. Hantu kemerdekaan nih. Merah putih. Merah putih kali ya. Terus singkat cerita, sampai di rumah saya langsung cuci muka, wudhu, bersihkan semua badanku. Kemudian lama-lama ada sekitar 15 menitan, driver itu menelpon ke saya. Di Bambu, ibu aman-aman saja? Sebab iya, alhamdulillah. Terus bu, saya ini diikutin. Dia bilang begitu. Maksudnya diikutin dari mana? Bilang, tetangga kamarku itu lihat saya jelek sekali. Oh, jadi bang, langsung saya cuci muka. Habis itu saya cerita. Dia bilang, oh memang tadi saya lihat di bawah pohon itu ada kayak manusia digantung pakai baju warna merah. Jadi saya bercerita ini bukan ngarang-ngarang ya, karena ini berbagi pengalaman dan saya sendiri yang alami pada saat itu. Jadi teman-teman, misalnya kalau kita melewati daerah, kesimpulannya kalau kita melewati suatu daerah yang sunyi, sepi, jarang orang yang melewatinya, jalanan itu, kita harus selalu bersikir supaya makhluk-makhluk halus itu akan jauh dari kita. Jadi begitulah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video serta cerita mistis saya hari ini, dengan harapan semoga ada faedah dan manfaat positif yang bisa kita petik bersama-sama. Masih dari kawasan Andi Tondro Permai, Kabupaten Goa, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.